manakala bergemuruh at-tambur rebab asna al-azfi di tengah suara rebana yakunu ada al-qalbu hati alladzi la qarar lahu yang tidak ada kepastian lahu bagi itu ladzi mumazziqan ialah bisa merobek lil quyud bagi belenggu-belenggu lianna sautan khafiyan karena sungguhnya suara yang samar fil qamari pada rembulan yaqulu mengatakan itu sautan khafiyan lahu begitu qalab ayyuhal mud'ab wahai orang yang dirundung letih wahai engkau yang dirundung letih at-taih yang binasa ta'al datanglah engkau kemari membaca kitab Rubaiyatnya Rumi itu sebenarnya kita diajak untuk merasakan cinta kepada Allah. Tidak saja Rubaiyatnya Rumi ini, tapi saya kira semua karya Rumi mengajak para pembacanya untuk jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Karena itu idiom yang dipakai itu adalah musik, rebana, rebab, tarian, seruling yang dipakai. Nah, idiom-idiom seperti itu, istilah-istilah seperti itu konotasinya kepada kecintaan, kepada kegandrungan. Dalam bait ini misalnya beliau menyatakan manakala rebab itu bergemuruh di tengah suara rebana, maka hati yang sama sekali tidak memiliki kepastian, hati yang paling lemah, hati yang tidak memiliki pijakan sekalipun kemudian menjadi kuat dan bisa merobek belenggu demi belenggu. Apapun yang selain Allah Ta'ala itu adalah belenggu bagi hati. Terutama ketika hati itu tertarik kepada selain Allah, maka segala sesuatu yang telah menjadikan hati tertarik yang selain Allah Ta'ala itu semuanya belenggu. Tapi ketika hati yang sangat lemah seperti itu berada di tengah musik surgawi, berada di tengah musik rohani, hati paling lemah sekalipun akan bangkit dengan penuh kekuatan dan merobek belenggu-belenggu yang selama ini sudah membuatnya tidak berdaya. Jadi begini berarti, kalau kita ingin memiliki semangat yang bagus dalam hal kerohanian kepada Allah Ta'ala, maka bikinlah hati menari-nari riang karena merindukan Allah Maha Kekasih. Jadi ketika hati sudah menari-nari riang karena sudah merindukan Allah Ta'ala, maka waktu itu juga belenggu-belenggu yang selama ini membuat hati tak berdaya akan menjadi robek, akan menjadi terputus. Kenapa bisa begitu? Karena suara yang sangat pelan itu, suara yang sayup-sayup itu yang berada pada rembulan menyatakan kepada hati yang tadi dibelenggu itu. Apa kata suara di rembulan itu? Wahai engkau yang letih, wahai engkau yang binasa, datanglah kemari. Di sini dipakai istilah suara yang sangat lirih pada rembulan. Rembulan itu juga merupakan simbol dari kecintaan. Ada suara dari kedalaman cinta yang memanggil hati itu, engkau yang letih, engkau yang binasa, ayo datang ke sini, mari berdansa demi memenuhi cinta kepada Ilahi. Jadi, ketika hati sudah mendengarkan seruan yang seperti itu, maka dia akan beribu-ribu kali lipat memiliki energi, dan seketika itu juga akan memutus seluruh belenggu-belenggu yang selama ini mengikatnya. Bebas. Nah, sebab itu kemudian ya, jangan dibiarkan keringnya hati itu senantiasa menyusuri umur demi umur, waktu demi waktu. Jangan dibiarkan. Jadi karena itulah kita punya alasan kenapa kita mesti berdendang, kenapa kita mesti bermusik, kenapa kita mesti menyusuri keindahan demi keindahan, agar hati menemukan makanan dari keindahan itu, dan karena itu menjadi kuat, dan karena kuat akan merobek seluruh belenggu-belenggu duniawi yang fana ini.
Ketika hati sudah tertarik kepada Allah Ta'ala, ketika hati itu sudah memenuhi, merespon suara indah dari rembulan tadi, maka akan menjadi sepele di hadapan hati seluruh keindahan yang lain. Keindahan dunia sepele, tidak membuatnya tertarik. Bahkan keindahan akhirat sepele, tidak membuatnya pula tertarik. Jadi kini hati yang seperti itu, yang memiliki kekuatan berlipat-lipat, yang sanggup merobek belenggu demi belenggu itu, hati yang seperti itu kini cuma tawajuh menghadapkan diri kepada Allah Maha Kekasih sekaligus Allah Maha Pecinta. Nah, untuk seperti itu berarti mesti kita kondisikan hati kita, itu kondisikan. Beragama, bagaimana beragama itu sama dengan memasuki kegembiraan, memasuki kebun-kebun kegembiraan, memasuki taman-taman kebahagiaan. Jadi kita posisikan hati itu begitu. Masuk dalam agama adalah masuk dalam dansa rohani. Nah, ketika orang mengalami yang seperti itu, masuk kepada agama, masuk kepada religiusitas, mengalami perkara-perkara rohani dan lain semacamnya, sama dengan masuk ke taman rohani yang sangat memagumkan, maka di saat itulah kemudian orang ini tahu bahwa makanan hatinya itu hanyalah satu, yaitu perjumpaan dengan Allah Maha Kekasih, asal usul dari cinta sekaligus tujuan dari segala cinta. Jadi jangan dibikin keberagamaan kita itu melempem atau seperti ranggas, seperti kering begitu. Kering, nggak ada nikmatnya sholat, nggak ada nikmatnya dzikir, nggak ada nikmatnya. Jangan dibikin begitu. Bikinlah rimbun, bikinlah naungan, bikinlah bunga-bunga kegembiraan, sehingga ketika mengerjakan kebaikan nikmat adanya, senang adanya. Itu berarti sudah mulai apa? Mulai merasakan jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Man siapa yusawwiruka wahdahu, yang membuat rupakah kepadamu wahdahu sendirinya itu man, la yadauka tidak akan meninggalkan manka kepadamu wahidan seraya sendiri, wastalqalaki di tengah kegundahan. Allah yang tidak dibantu oleh siapapun ketika menciptakan rupamu, menciptakan rupa kita, Allah sendiri ya. Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah lah yang telah menciptakan rupa kalian dan tidak dibantu oleh siapapun, tidak oleh bapak, tidak oleh ibu. Allah yang menciptakan kita, wajah kita, rupa kita sendiri. Nah, Allah yang sendiri, yang tidak dibantu oleh siapapun ketika menciptakan rupa kita, tak mungkin akan meninggalkan kita di tengah kegundahan hidup kita. Tak mungkin. Jadi ini kenapa Nabi melarang ketika orang bertengkar sekalipun, tidak boleh memukul wajah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu Allah sendiri yang melukisnya, yang menciptakan rupa itu tanpa direcoki oleh siapapun. Nah, Allah yang menciptakan kita itu sendiri, menentukan nasib kita itu sendiri. Allah tidak akan meninggalkan kita di tengah kegundahan kita. Maka orang yang merasa tidak memiliki pelindung selain Allah Ta'ala, maka Allah lah yang sangat perhatian nanti kepada orang itu. Jadi di dunia ini kita mesti merasakan tidak ada pelindung kita selain Allah Ta'ala. Jadi kalau kita merasa betul-betul sendiri, kita punya saudara, tapi kita betul-betul tahu tidak bisa mengandalkan saudara. Kita punya banyak kawan, tapi kita betul-betul makrifat, tidak bisa mengandalkan kawan. Punya orang tua dan lain semacamnya, tidak bisa. Kita hanya bisa minta tolong dan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Di saat itulah Allah mencurahkan pertolongannya kepada kita semua. Wa fi baiti taswirika, dan pada rumah rupamu, ay qalbika, rumah hatimu, ya khuluqu, menciptakan itu man mi'ataina dimin, kepada 200 kawan minum jamilin, yang indah. Jadi gini, kalau kita menjadikan hati kita itu bersih, apalagi hati kita itu sudah mulai gandrung, menari-nari, tertegun kepada Allah Ta'ala, maka saksikan baik-baik, di dalam hati kita Allah sudah menciptakan 200 kawan minum yang sangat indah.
Dulu istilah kedai, istilah kawan minum gitu ya, itu menunjukkan kepada adanya keakraban, kehangatan, menunjuk kepada adanya kebahagiaan. Nah, di dalam hati kita itu disediakan sebenarnya 200 kawan minum yang sangat indah. Andai hati kita sudah mulai jatuh hati, jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, ada. Jadi karena itu orang yang sudah jatuh hati kepada Allah Ta'ala tidak mungkin kesepian hidupnya, nggak mungkin. Di dalam hatinya ada 200 kawan minum yang siap untuk bercanda tawa menemani orang ini. Ketika Nabi kita itu diserahkan oleh Sayyidah Aminah kepada Halimatus Sa'diyah dan Nabi dalam keadaan yatim, Halimatus Sa'diyah mengatakan, wa wahida, oh betapa sendiri anak ini, betapa sendiri karena tidak punya bapak. Ketika Halimah mengatakan betapa sendiri anak ini, Malaikat Jibril kemudian mengatakan, ya Muhammad, ma anta biwahid, bal anta sahibut ta'yid wa nisukal hamidul majid. Muhammad, engkau tidak sendiri, engkau tidak sendiri. Justru Nabi di saat itu mengalami hakikat kebersamaan dengan Allah. Siapapun yang merasa berkawan dengan Allah tidak akan pernah dirung sepi orang ini dalam hidupnya. Ini kenikmatan luar biasa. Ketika Nabi masuk ke dalam Gua Hira, memutuskan diri dari tetek bengek barang dagangan, dari segala sesuatu yang musfah dan sia-sia, dari segala sesuatu yang fana, orang mengatakan sendiri dalam gua. Tidak, justru menemukan hakikat kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Orang seperti itu hidupnya akan senantiasa berdansa, akan senantiasa senang, gembira, kegembiraan yang akan dirasakan sampai alam keabadian. Sebaliknya, orang yang bisa bergemuruh derai tawanya bersama dengan kawan-kawan, tapi hatinya kosong dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya dia sedang digebuk oleh rasa sepi yang tidak karuan. Kan enak kayaknya ngobrol sama orang, makan, minum dan sebagainya, seperti kebersamaan yang sangat mengasihkan, sangat mengasihkan. Tapi ketika orang ini jauh dari Allah Ta'ala, sesungguhnya orang ini betul-betul dalam cengkraman sunyi dan sepi. Mana yang kita pilih? Kebersamaan yang hakiki dengan Allah Ta'ala, yang hanya bisa diungkapkan dengan idiom-idiom musikal, dengan idiom-idiom keindahan, dan tidak bisa sepenuhnya bisa dilukiskan. Mana yang kita pilih? Keindahan yang hakiki dalam kebersamaan yang sangat substansial dengan Allah Ta'ala, atau kebersamaan yang pura-pura yang sesungguhnya sedang digebuk oleh sunyi dan sepi? Ma dumtu maka la anamu minal wisal wasahba, ma dumtu selama ada aku, maka bersamamu oh kekasih, la anamu maka tidak tidur aku, minal wisal karena adanya perjumpaan, wasuhbah dan persahabatan. Jadi orang yang sudah kadung gandrung hatinya dengan Allah Ta'ala, dipersatukan oleh cinta, orang ini sedikit tidurnya. Kenapa? Adanya kegembiraan itu bisa menciptakan energi berlipat-lipat. Jadi orang itu bisa menyingkirkan tidur, singkirkan tidur. Kenapa? Deg-degan kegembiraan itu sudah membuatnya tidak bisa tidur. Cinta itu hawanya itu panas, tapi panas yang penuh dengan gairah dan kegembiraan. Karena panas, maka pantangan orang yang itu cinta itu banyak tidur. Nah, disebutkan, selama aku bersamamu oh kekasih, aku tidak bisa tidur lantaran perjumpaan dan kedekatan denganmu. Tidak bisa tidur. Ya, tertulari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk Allah enggak pernah. Karena itu bisa kita afirmasi, bisa kemudian kita akui kebenarannya. Di dalam manakibnya Habib Abdurrahman As-Segaf itu disebutkan bahwa beliau selama 33 tahun itu tidak tidur.
baik siang maupun malam. Nah, kecintaannya yang sangat ngelangut, yang sangat menggebu-gebu itu mengusir segala bentuk macam tidur. Tidur mata kepala tidak, tidur hati apalagi tidak. Hilang. Jadi kalau sedang berjumpa, karena itu ya dipertanyakan cinta seseorang ketika bersama dengan kekasihnya kok banyak tidur. Masa manten anyar tidur? Enggak. Haram, enggak boleh. Enggak boleh tidur manten anyar kok tidur. Enggak boleh. Wa ma dumtu ba'idan anka minal annat, juga sama. Wa ma dumtu, dan selama ada aku ba'idan ilah jauh angka dari dirimu, la anamu, maka tidak bisa tidur aku minal annat, karena terus mengerang, merintih. Jauh tidak bisa tidur, dekat tak bisa tidur. Nah, itu berarti apa? Stempel kecintaannya itu sudah sangat membekas dalam batinnya, dalam hatinya. Nah, kita belajar jatuh cinta kepada Allah Ta'ala agar semakin berkurang kelalaian kita, agar semakin berkurang pula tidur kita. Para pecinta senantiasa kambuh cintanya ketika malam semakin larut, makin kambuh hingga malam semakin larut. Nyanyiannya siapa ya? Mataku tak pernah jua mengukur jalan yang kita tempuh, sekedar menghapus rasa gelisah. Ku akui kesalahanku yang selalu ingin memiliki, namun kau pun tak pernah terbuka untuk menghalau segala prasangka. Setinggi apa kita mampu mendaki rasa cinta kasih dan ketulusan, namun bila hati jadi terpisah, beri kepastian agar ku lebur semua. Itu nyanyian-nyanyian masa silam, entah siapa nggak tahu ya. Ketika saya menggelandang di teater SK, itu seringkali dinyanyikan oleh anak-anak sampai akhirnya bisa hafal. Jadi mata nggak bisa terpejam. Kenapa? Ini bara cinta, ini bara cinta. Ketika dekat dengan Allah Ta'ala, senantiasa tertegun kepada kemahaannya yang terus senantiasa baru. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan kepada para pencintanya pengalaman yang terus baru. Jadi Allah Ta'ala itu nggak pernah klise, nggak pernah mengulangi. Dari saking kemahaan Allah Ta'ala yang tidak ada batasnya. Karena itu tidak ada seorang pun pecinta Allah yang merasa bosan. Misalnya bosan begini-begini aja, nggak ada. Nggak ada. Seorang yang sudah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala akan semakin haus, semakin dahaga, terus semakin dahaga secara rohani, dan semakin tergila-gila kepada hadiratnya. Karena Allah Ta'ala itu akan senantiasa memberikan kepada pecinta-pecintanya hidangan-hidangan yang senantiasa berubah dan menggairahkan, terus begitu. Tidak ada pengulangan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi ketika jauh hati tak bisa tidur, ketika berdekat-dekatan juga tak bisa tidur. Bayangkan kalau kita bisa seperti itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, betapa kenikmatan. Seluruh kenikmatan dunia minggir kalau orang sudah begitu. Oh, minggir, ya kan? Aku enggak tertarik, percuma. Segala yang kau tawarkan basi semata di mataku ini. Enggak tertarik aku. Jadi orang yang masih tertarik dengan segala sesuatu yang fana, berarti belum pernah mengalami jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Makanya tertariknya kepada segala sesuatu yang fana. Tapi sekali orang sudah merasakan nikmat cinta ilahiyat itu, maka dengan sendirinya dia akan memandang kenikmatan yang lain itu hambar, sepele. Itu hambar, itu sepele. Aku tidak tertarik. Tidak tertarik. Jadi karena itu kita kemudian bisa
bisa memahami kenapa Nabi tidak tertarik kepada segala sesuatu itu, termasuk kepada kenikmatan-kenikmatan surgawi. Kenapa tidak tertarik? Karena sudah mendapatkan yang paling agung, yang berupa kenikmatan yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci aku, nah sungguhnya aku ashuillah, sadar aku kullalailataini, setiap 2 malam. Jadi setiap 2 malam sadar. Nah terus selain waktu sadar itu apa? Ya mabuk. Jadi sadarnya itu 2 malam sekali. Jadi setiap dapat 2 malam mabuknya, sadar sebentar, mabuk lagi. Sadar sebentar, mabuk lagi. Jadi karena itu akan senantiasa mengatakan, ayo tuangkan lagi anggur di gelas rohaniku, tuang lagi anggur itu. Mana si pembawa cawan itu? Datang kemari, mari datang kemari. Terus senantiasa mabuk anggur ilahiyat. Itu yang disebutkan bahwa dalam mazhab cinta, arak dan anggur sama sekali tidak haram. Tapi yang dimaksud bukan anggur yang memabukkan jasad, itu bukan. Ini konotasinya ilahiyat sudah. Konotasinya ilahiyat, bukan bir, itu bukan. Ini sudah mengacu kepada kenikmatan ilahiyat. Setiap 2 malam aku baru sadar. Jadi kalau orang itu sudah mengalami mabuk ilahiyat, gitu ya, betapa kesenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenikmatan mabuk ilahiyat itu. Sedang adanya teman dendang puisi, tarian, nyanyian, lagu-lagu, nikmat terus begitu. Orang yang seperti itu bisakah memiliki masalah, memiliki kegundahan oleh perkara-perkara kehidupan dunia ini? Tidak mungkin. Dunia ini dengan seluruh problemnya terlalu kecil untuk bisa membuat orang ini punya masalah. Ya, kalau yang imitasinya, tiruannya itu kan orang punya masalah terus minum oplosan maksudnya itu ya. Itu kan, itu imitasinya, maksudnya biar terhindar dari masalahnya kan gitu toh. Kalau pengen mabuk, mabuklah dengan anggur yang tidak sama dengan anggur manapun. Mabuklah dengan anggur ilahi. Kalau pengen mabuk, mabuklah dengan cara yang terhormat. Kalau pengen mabuk, mabuklah dengan anggur yang paling mahal, yang tidak bisa dibeli oleh dunia ini dan akhirat nanti. Jadi kalau pengen mabuk menyelesaikan masalah itu begitu. Mabuklah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala persoalan Allah yang mengatasi dan menyelesaikannya. Karena itu kalau kita berpihak kepada Allah Ta'ala, Allah berpihak kepada kita. Dan kalau Allah Ta'ala berpihak kepada kita, Allah yang menyelesaikan masalah-masalah kita. Selesai. Fanzur, maka renungilah engkau ilal ikhtilaf kepada berbagai macam perbedaan baina anwa'is sahri, di antara macam-macamnya begadang. Ya. Jadi kalau begadang yang murahan, ya begadang yang nonton bola murahan. Main kartu begadang juga murahan. Penting juga untuk melatih yang mahal. Kalau begadang yang punya gengsi, punya martabat, begadang karena jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian muncul puisi-puisi kecintaan, muncul ungkapan-ungkapan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asik kalau ada masuk dalam kategori begadang yang kelasnya kelas tinggi ini. Ya daula bal falaki min makrika wa su'i sanika fuzda bi al'abin ala nad'i qalbi tarani yawman ala ma'idatil falak asna halatin mithla al-qamar. Ya daula bal falak, wahai rahmari planet, memakrika lantaran tipu dayamu, wasu'isani'ika dan buruknya perbuatanmu, fuzta bi'al abin ala nat'i qalbi, fuzta beruntung ke bi'al abin dengan berbagai macam permainan, ala nat'i qalbi, atas permadani hatiku. Tara melihat engkau ni kepadaku yaman pada suatu ali amadatil falaki, berada pada meja makan planet asna, menciptakan aku halatin terhadap pagar-pagar misal qamari, sebagaimana rembulan. Maksudnya apa? Nah, rotasi
planet itu ya. Itu di dalam ilmu fisika itu kan mempengaruhi berbagai macam cuaca dan keadaan di bumi. Termasuk juga itu ada pengaruhnya kepada kejiwaan manusia. Karena itu ya, kalau kita mempelajari 12 apa itu? Sekretarius apa ya? Apa itu namanya? Hah? Bukan, itu sebutan yang 12 itu apa? Zodiak ya. Kalau kita mempelajari zodiak itu ya, itu kan wataknya yang ini apa? Wataknya ini apa? Wataknya kan ada. Itu kan sebenarnya pengaruh. Itu semuanya nama-nama matahari sebenarnya. Sebagai raja planet, nama-nama matahari. Dalam bahasa Arabnya ada Zuhal, Atorid dan lain semacamnya dulu. Nah, bahasa yang biasa kita kenal yaitu Sagittarius, Venus dan lain semacamnya itu, Mars. Nah, wahai lemari planet, lantaran tipu dayamu dan buruknya perbuatanmu, engkau beruntung dengan permainan atas permadani hatiku. Jadi ada kalanya ketika hati ini betul-betul dipengaruhi oleh rotasi perbintangan, oleh zodiak itu dipengaruhi itu, maka orang yang hatinya merasa kacau disebabkan oleh adanya perputaran planet-planet itu, orang ini merasakan bahwa makhluk-makhluk itu, planet-planet itu berada dalam kegembiraan karena bermain-main di atas permadani hatinya. Jadi seperti hati ini sedang dipermainkan, Nah, itu menunjukkan bahwa pada saat seperti itu hati berada pada posisi lemah. Kalau hati itu sudah mengalami jatuh cinta, maka tidak ada pengaruhnya. Mbok Sagittarius, Venus dan sebagainya, enggak ada pengaruhnya itu. Kalau hati sudah kuat karena jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, enggak ada pengaruhnya. Karena itu ramal-ramalan itu bisa salah semua. Misalnya kalau lahirnya bulan ini, tanggal ini, bintangnya apa, terus nanti ini sekarang ini nasibnya gimana, salah semua itu nanti itu. Kenapa? Sudah melampaui bintang-bintang, melampaui matahari. Nah, jadi tidak bisa diramal lagi, tidak bisa. Kenapa? Sudah bisa menghindar dari adanya kelaziman, menghindar dari adanya pengaruh-pengaruh dari faktor eksternal itu, sudah bisa menghindar. Nah, pada saat orang ini mengalami kalah, maka dia mengatakan kepada planet itu, fusta, engkau beruntung karena engkau sudah mencabik-cabik, bermain dengan seenak hatimu dan sepermadani hatiku. Kadang kau menyaksikan aku berada di meja makan, aku menciptakan pagar sebagaimana rembulan. Jadi istilahnya bulan kalangan tuh ya. Ini rembulan terus ada pinggirnya itu bahasa Arabnya halat. Nah, ketika orang bisa menciptakan halat, menciptakan pagar sebagaimana diciptakan oleh rembulan itu posisinya posisi aman. Posisinya posisi aman. Dipagari. Sebagaimana hati yang sudah dipagari dan tidak dimasuki oleh kesenangan kepada apapun selain Allah Ta'ala, itu hati yang aman. Karena itu kalau hati itu ya sudah aman, maka sebutannya adalah Baitul Haram. Baitul Haram, yaitu sebuah rumah rohani yang haram untuk dimasuki apapun yang selain Allah Ta'ala. Maka karena itu kemudian kita mengawali salat dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Jadi Allahu Akbar itu takbirnya takbir yang mengharamkan. Artinya haram segala sesuatu masuk ke dalam hati ketika sudah dimulai takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar itu pagarnya sudah rapat sehingga tidak bisa dimasuki oleh apapun. Takbiratul ihram. Jadi kalau dimasuki oleh ingatan kepada yang lain, maka gagal sebagai takbiratul ihram, gagal saja. Kenapa? Toh sudah dimasuki dan dicabik-cabik oleh begal-begal, masuk macam-macam. Dan betapa memalukan apalagi jadi imam salat Allahu Akbar, hatinya dimasuki begal. Makmumnya sudah kadung yakin ini orang benar.
Nah, gimana toh? Maunya udah kayak gini, orang benar bacaannya bagus, kayaknya khusyuk ya. Ternyata tercabik-cabik hatinya. Dulu ketika masih remaja, Mbah Khalil Bangkalan itu sholat makmum kepada Kiai Nur Muhammad, sholat maghrib. Ya, Mbah Khalil berada di baris paling belakang di antara barisan-barisan santri-santri itu. Ketika Kiai Nur Muhammad takbiratul ihram, Allahu Akbar ya. Setelah selesai takbiratul ihram, baca surat semacamnya itu, Kiai Khalil itu ngakak, wah ngakak, nggak jadi sholat, mufarokoh. Setelah selesai sholat itu, rupanya marah itu Kiai Nur Muhammad itu. Siapa tadi santri yang sembrono, ketawa-ketawa? Maaf Kiai, saya. Kenapa kok ketawa? Apa betul, kata Kiai Khalil itu, apa betul ketika Kiai tadi ingin memilih sholat, sesungguhnya Kiai sedang menyunggi berkat? Wah, langsung Kiai wajahnya pucat. Lah kok kau lihat? Sebentar Kiai, saya tanya, apakah setelah maghrib nanti Kiai mau kondangan? Iya. Jadi sudah membayangkan berkatnya itu sudah dibawa. Gimana ya, sampai pada umur yang seperti sekarang ini kita sudah amankah hati kita dari begal-begal yang keluar masuk itu, atau sudah semakin lama semakin leluasa begal-begal itu? Kapankah kita menciptakan halat sebagaimana bulan kalangan itu? Jadi kita sendiri yang paham sebenarnya kan, apakah ini merupakan tempat keluar masuk tanpa adanya penjagaan yang ketat, atau diam-diam kita mengundang begal ke dalam hati kita, ayo masuk kita berpesta pora, toh kita sesama begalnya. Nah, gimana ya? Bahaya loh, bahaya. Ini sudah 1, 2, 3, 4 bait. Ayo yang mau ditanyakan, silakan. Gimana, pernah jatuh hati kepada Allah enggak? Apa lebih jatuh hati kepada rahmat-rahmatnya Allah? Rata-rata cocok kalau dengan karunia Allah cocok ya, tapi dengan Allah belum tentu. Kalau karunianya datangkan kemari lagi, datangkan ke sini lagi ya, takon itu ya, takon tunggali gitu. Kalau dengan Allah belum tentu cocok. Dengan surga, bayang-bayang surga cocok, tapi dengan Allah belum tentu. Dengan karunia Allah yang paling diburu cocok, dengan Allah belum tentu. Padahal asal usul karunia itu Allah. Bagaimana mungkin? Cara berpikirnya gimana? Kok bisa cocok dengan sesuatu yang datang dari sana, tapi tidak cocok dengan sananya itu? Cara berpikirnya gimana? Nah, ini aja sudah menunjukkan cara berpikir yang kalang kabut sebenarnya. Padahal kadang Allah Ta'ala itu menciptakan karunia rasanya pahit. Rasanya pahit. Min naril ishqi, lantaran api cinta sammata di sana, hararatun adapun cuaca panasil alam di alam ini. Wa min halibi wafaihi, dan dari susu kemurnian itu cinta, nu'matun adapun kelembutan-kelembutan fil jafa, di dalam nasib-nasib yang keras.
Wa amama dzalikal qamar alladzi syamsu khajalatun minhu, dan di depan rembulan alladzi syamsu, adapun matahari, khajalatun ialah malu, minhu terhadap itu qamar, yumkinu mungkin ayyakuna pandanya ada hunaka di sana waqihun sesuatu yang memalukan. Ayatu wiqat nabi, model tindakan memalukan macam apakah ini? Dari api cinta kemudian tercipta cuaca panas di dalam diri seseorang. Panas yang bukan merupakan siksaan, tapi panas yang merupakan kenikmatan. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbaninya itu menyebutkan ada binatang kecil namanya salamander. Itu justru mengalami senang dan girang ketika berada di tengah kobaran api. Kalau tidak di tengah kobaran api, murung dia. Ini model apa? Model contoh dari binatang cinta. Jadi cinta itu semakin menggelegak, sehingga si pecinta itu jarang sekali menikmati tidur, dan karena jarang tidur kemudian pipinya pucat. Tapi pucatnya orang yang begadang karena cinta, pucatnya wajah orang itu bisa membuat malu matahari. Jadi kalah apa? Kalah benderang, kalah bersinar. Terus dari kemurnian susu cinta itu ada kelembutan di tengah nasib-nasib yang keras. Jadi orang mungkin ya nasibnya secara lahiriah itu keras, nasibnya tidak karuan, tidak seperti orang-orang yang banyak menerima rezeki dan rahmat Allah Ta'ala. Hidupnya sepertinya keras, boleh jadi seperti itu. Tapi sesungguhnya Allah sedang memperlakukan selembut mungkin orang yang seperti itu. Sebab di tengah suasana yang seolah-olah merupakan siksaan bagi seorang pecinta, sungguh sebenarnya di situ bisa saja Allah Ta'ala itu bersikap selembut mungkin kepada orang itu. Maka ketika Nabi Ibrahim mengenang, beliau mengatakan, tidak ada hari-hari paling mengasihkan, paling menyenangkan dibandingkan ketika 40 hari aku dibakar oleh api Namrud. Jadi ternyata yang bagi orang lain siksaan, bagi Nabi Ibrahim itu kenikmatan, kesenangan luar biasa. Karena itu sebenarnya kalau boleh ingin lagi dibakar sebenarnya beliau. Jadi nikmat ternyata. Nah karena itu kalau kita jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, kemudian kita disodori adanya penderitaan-penderitaan hidup, jangan ditolak, lahap saja penderitaan itu. Di dalamnya ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, lahap saja. Nah di sini kita paham kenapa Nabi minta miskin, gitu ya. Miskin karena penderitaan. Tapi kenapa diminta oleh Nabi? Nabi mengalami betul di balik segala penderitaan itu ada kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang lain yang tidak mengalami. Jadi mohon miskin. Miskin adalah penderitaan, tapi sungguh dalam penderitaan yang disebabkan oleh jatuh hati kepada Allah Ta'ala ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak terukur, yang tidak terbatas. Maka karena itu tangisan Nabi itu bukan tangisan kepedihan. Para pembuat sejarah salah saya kira ketika menyebut tahun wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya siapa? Siapain? Hah? Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Ya ini nggak jelas makanya Abu Thalib ya. Itu salah disebut Amul Husni ya. Tahun duka cita katanya. Nah, siapa yang berduka coba? Nabi nggak pernah berduka karena itu kok. Nabi nggak berduka karena itu. Justru Nabi semakin dipressing, semakin dihimpit oleh takdir ilahi yang seolah pahit itu, Nabi semakin merasakan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Nabi memang pernah melarang
Kalau kalian ditinggal mati oleh orang tercinta, sabda Nabi, jangan terlalu meraung-raung menangis. Kalau bisa jangan menangis. Tapi ketika Nabi ditinggal mati oleh anaknya sendiri, yaitu Sayyid Ibrahim, dari istrinya Maritul Qibtiyah itu, Nabi menangis juga. Menangis juga. Tapi saya baca dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, ya. Saya baca bahwa tangisan Nabi di situ justru merupakan tangisan haru karena Nabi merasakan kenikmatan di balik selubung penderitaan. Jadi tangisannya itu tangisan haru, bukan tangisan merasa kehilangan atau sedih, bukan. Ya. Itu berarti apa? Orang semakin merasakan getirnya hidup lantaran cinta, orang sesungguhnya semakin merasakan kenikmatan yang semakin menjulang dan tinggi harganya. Karena itu Nabi mohon miskin. Demi apa? Mencapai kenikmatan yang hanya bisa diterima dalam keadaan miskin. Karena itu dalam hikam itu disebutkan ada karunia rohani yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala ketika orang sholat, tidak diberikan ketika orang puasa, bahkan tidak diberikan ketika orang haji, tapi diberikan bersamaan dengan penderitaan. Nah, jadi itu orang yang sudah tahu ini pantangan mengelak, ya. Ketika Allah Ta'ala mau menggiring kepada penderitaan, langsung saja menari dengan riang. Inilah yang aku tunggu. Ya. Karena itu hidup itu jangan pragmatik, yang hanya membayangkan kalau gini nanti serba berkecukupan, indah, senang, udah. Itu kan cara berpikir yang tidak profetik sebenarnya. Cara berpikir seperti itu. Coba ikuti cara-cara Nabi itu, pasti kegembiraan yang maksimal nanti yang diperoleh. Karena itu banyak di antara para aulia itu sakit itu nggak pernah berdoa untuk sembuh, walaupun sungguhnya doanya pasti terkabul. Nggak doa. Nabi Ayub sakit 20 tahun. Seorang nabi kalau berdoa pasti dikabul. Tapi Nabi Ayub tidak pernah sekalipun saja, kalau sekali saja nggak pernah doa untuk kesembuhannya. Ketika ditanya kenapa kok jenengan tidak berdoa untuk kesembuhan penyakitnya, Allah belum memerintahkan. Saya lancang kalau berdoa dan itu belum diperintahkan. Kalau kita orang awam kalang kabut langsung, ya. Semua doa kita enggak mandi langsung ke dukun, apa kemana ke tabib, semua coba untuk membebaskan diri. Padahal boleh jadi sungguhnya di situ ada transaksi yang sangat menyenangkan dengan Allah Ta'ala. Di depan rembulan apa? Rembulan cinta. Jadi orang jatuh hati kepada Allah Ta'ala itu wajahnya sekemilau rembulan. Di hadapan rembulan, matahari menjadi malu karenanya. Jadi matahari yang terbit di siang hari itu malu di hadapan seorang pecinta yang menengadahkan wajahnya kepada matahari itu. Malu mataharinya. Berarti seluruh cahaya yang empirik, yang nyata, itu sesungguhnya hanyalah merupakan percikan dari adanya cahaya rohani. Maka karena itu kita bisa paham, cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya bintang gemintang itu membuat orang bisa menemukan pedoman ketika menuju tempat tertentu. Nelayan-nelayan di lautan misalnya berpedoman ketika malam hari kepada arah gemintang, sehingga tahu kemana harus pulang. Tapi kalau cahaya batin, cahaya rohani, orang menjadi tahu di mana alamat Allah itu loh. Yang tidak bisa ditemukan oleh cahaya rembulan, cahaya bintang dan matahari. Orang langsung bisa tahu alamat Allah Ta'ala dengan cahaya rohani. Oh kayak gini. Berarti apa? Betapa berlipat-lipat lebih ampuh cahaya rohani itu dibandingkan dengan cahaya-cahaya yang empirik ini. Nah kalau ternyata
matahari pun itu menjadi malu terhadap cahaya rohani seseorang, mungkinkah di sana terjadi sesuatu yang memalukan? Artinya apa? Mungkinkah orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala seperti itu melakukan sesuatu yang memalukan? Tak mungkin. Tak mungkin. Tindakannya itu karena sudah dibimbing oleh cinta ilahiyat, semua tindakannya benar semata. Benar semata. Katakanlah ya, orang-orang yang mengalami syabhat, orang yang mengalami ngoceh-ngoceh karena dimabuk rindu cinta kepada Allah Ta'ala itu bukan hal yang memalukan. Sebab orang itu sudah suwung dari dirinya sendiri, digantikan oleh peran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan berbicara dia dengan cara yang sama sekali tidak merasakannya. Ketika Abu Yazid mengatakan Subhani, Maha Suci aku, dia sungguhnya sudah hilang sebagai dirinya sendiri. Dia dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan Subhani, Maha Suci aku. Karena itu ketika oleh santri-santrinya dibilang, Syekh, tadi jenengan mengatakan hal yang memalukan. Memalukan apa? Ya. Jenengan tadi bilang Subhani, saya tidak merasa mengatakan itu. Jadi adakah sesuatu tindakan yang memalukan ketika orang sudah jatuh hati kepada Allah yang cahayanya bisa membuat malu matahari? Adakah yang memalukan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kelihatannya secara syar'i salah, itu sesungguhnya karena orang ini sudah ditarik dari dirinya sendiri, diperankan oleh Allah Ta'ala. Dan secara syar'i, orang itu kesalahan apapun yang dilakukan, kalau sudah terbebaskan dari kesadaran dirinya sendiri, dia sungguhnya sudah tidak tercatat melakukan kesalahan. Karena itu kalau dalam hadis itu disebutkan bahwa 3 keadaan itu orang tidak dicatat. Itu ketika tidur ya. Orang tidur itu sholawatan, itu nggak ada pahalanya. Atau orang tidur mesu-mesu, nggak ada dosanya selama tidur loh ya, selama tidur. Atau mengerjakan apapun tapi tidur, nggak ada catatannya. Terus orang gila, selama masih gila belum sembuh, membakar masjid nggak dosa. Nggak dosa. Jadi kalau orang saja begitu mungkar masjid tidak dosa. Nah kenapa kalau anjing masuk ke masjid digebuki sampai mati? Nah, dosanya anjing apa ya benar? Kan nggak berdosa, nggak punya akal. Jadi orang gila yang biasa saja, dalam keadaan gila mengerjakan apa saja tidak dicatat amalnya. Apalagi kalau orang gila kepada Allah Ta'ala, mengucapkan sesuatu yang berada di luar koridor syariat misalnya, enggak termasuk dosa. Terus anak kecil sampai balik itu baru. Selama belum balik ya enggak ada catatannya. Tapi dalam hal ini anak kecil ini kebaikannya dicatat, tapi untuk orang tuanya. Misalnya ya, kita punya anak 4 tahun, 3 tahun kan belum balik gitu. Ketika mandi, setiap mandi diwudui anak itu dengan cara yang benar, sesuai dengan syarat rukunnya wudu. Itu dapat pahala, tapi untuk orang tuanya. Atau anak kecil sudah bisa ngaji alif lam mim, pahala tapi untuk orang tuanya. Untuk dirinya sendiri masih belum. Kalau memang ada tindakan yang memalukan bagi orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, coba katakan kepadaku, kata Rumi, tindakan memalukan macam apa? Justru yang lebih memalukan itu tindakan orang yang sadar, yang tidak jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, yang seolah-olah benar tapi sesungguhnya memiliki tujuan-tujuan yang lain. Itu lebih memalukan. Mana yang lebih memalukan? Orang tidak sholat karena mabuk kepada Allah Ta'ala, dan orang yang sholat tapi hatinya kemana-mana. Mana yang lebih memalukan? Coba. Di dalam kitab Nafahatul Unsi itu dijelaskan ya, ada seseorang yang seringkali duduknya di beranda masjid. Orang-orang pada sholat berjamaah, dia tetap saja duduk-duduk ngerokok-ngerokok, diam aja. Suatu saat ada seorang kiai
yang sangat ketat berpegang kepada fikih. Tindakan macam apa ini? Bid'ah macam apa ini? Ayo salat, nggak boleh cara-cara begini nih. Salat. Akhirnya ditarik ke dalam, ikut berjamaah, diajak berjamaah. Posisinya persis berjajar dengan si ahli fikih ini. Dia di sebelah kanannya si ahli fikih. Salat Isya ya. Ketika imamnya itu mulai Allahu Akbar, dia juga masih Allahu Akbar. Di rakaat pertama itu ya, di rakaat pertama tiba-tiba hilang ini, tanpa orang yang di sebelahnya ini tahu kemana, tapi tiba-tiba hilang. Masuk rakaat kedua, ada di situ lagi, walaupun tidak tahu orang ini datangnya dari mana, tapi rupanya sudah bukan rupa yang pertama, rupanya seperti orang Kurdi itu ya, orang paling utaranya Irak sana. Terus rakaat yang ketiga itu sudah berubah lagi, seperti Bilal, seperti orang Ethiopia hitam. Rakaat yang keempat hilang lagi. Setelah selesai sholat, ternyata yang tadi itu tetap duduk-duduk di sana di beranda masjid dulu. Duduk-duduk. Kemudian dengan senyum dia menyapa, Syekh katanya kan, tadi jenengan sholat sama siapa? Bingung ini. Saya bingung. Coba kalau kau katakan aku tidak sholat, aku yang rupanya seperti apa yang kau lihat tidak sholat? Tadi itu semuanya aku katanya. Semuanya. Nah, sebab itu ketika Syekh Qutbul Ban itu diwakilkan ya, dilaporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa beliau itu tidak sholat karena tidak pernah kelihatan sholat, Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, jangan katakan seperti itu. Saya bersaksi, Syekh Qutbul Ban itu setiap saat sholatnya di pintu Ka'bah. Tapi orang-orang di rumahnya cuma ngeliatnya di situ aja, nggak kemana-mana. Ya, kecintaannya kepada Allah Ta'ala sudah digantikan perannya oleh Allah Ta'ala, sehingga apa yang tidak masuk akal menjadi kenyataan bagi orang seperti itu. Jalannya dari mana? Jalannya itu dari cara jatuh hati terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala. Kita belajar jatuh hati kepada Allah Ta'ala, belajar kegembiraan, bagaimana masuki musik-musik surgawi. Kita belajar dari bait-baitnya Maulana Rumi yang seperti ini. Ya mantur ratuka. Ada yang tanya kan? Ya. Perbedaannya sangat kentara sebenarnya, syahwat apa cinta ya. Perbedaannya sesama jenis saja, kawin gitu. Bagaimana sufi itu sangat syar'i, sangat syar'i. Jadi kayak gitu ya nggak ada, gimana kalau sesama jenis ya kan, nggak waras tuh itu. Jadi kalaupun survei tadi ada yang seperti keluar dari syar'i itu karena mabuk gitu ya. Tapi mabuknya mabuk ilahiyat, bukan mabuk syahwat. Jadi ini sebenarnya tidak mirip-mirip gitu. Jauh sebenarnya. Perbedaannya itu jauh. Ininya. LGBT maksudnya. Akhirnya kan murahan ya. Sama mabuk sih mabuk, cuman ada yang mabuk ilahi, satunya mabuk koplo, beda walaupun sama mabuknya. Kalau mabuk cinta ilahiyat itu orang mati, yang mati apa nafsunya. Tapi kalau mabuk oplosan mati beneran itu.
Jadi nggak ada hubungannya lah saya kira itu. Jadi kita itu makanya penting istiqomah dan semacamnya. Kalau yang LGBT itu mana ada konsep istiqomah, konsep hojah kan nggak ada. Jadi gimana, ada lagi? Udah cukup? Kita terakhir, yuk gimana? Nyata sama dengan misalnya Nabi Ibrahim itu dibakar, nyata apa metafor itu? Nyata. Jadi itu yang ketika terjadi pada Nabi disebut mukjizat, ketika terjadi kepada para wali disebut karomah nyata. Jadi, nah akal kita itu biasanya tidak bisa untuk menjangkau kecuali kalau kita bisa menyaksikannya, atau kita bisa memasuki model rasionalitas karomahnya para wali. Itu bisa. Jadi coba gini, apa yang tidak bisa kalau Allah Ta'ala itu sudah menghendaki, kan itu bisa. Kalau Allah Ta'ala menghendaki apa saja, segala sesuatu yang mungkin bisa. Jadi kalau cuma misalnya berjalan di atas air itu ya, atau dalam satu waktu berada di berbagai macam tempat, itu bagi Allah Ta'ala bukan hal yang sulit. Kalau begitu, untuk menghendaki bukan hal yang sulit, sangat sepele. Jadi orang yang sudah menjadi kekasih Allah Ta'ala itu kan hidupnya ditangani oleh Allah Ta'ala. Orang disebut wali lianna Allah Ta'ala tawalla amrohu, karena Allah Ta'ala sudah menskenario, Allah Ta'ala membimbing, Allah Ta'ala memandu urusan orang itu. Ini disebut wali, man tawallallah amrohu wa huwa yatawalla shalihin. Bisa. Banyak sebenarnya. Saya sendiri berkali-kali ketemu dengan orang yang modelnya begitu. Salah satunya misalnya ya, saya pernah sowan ke Mbah Tohari Wonokromo almarhum sana. Saya sengaja di sana itu diam-diam saya berangkat dari rumah saja. Cuma dalam hati saya sudah ngirimi Fatihah. Berangkat. Sampai di sana saya tidak mengucap salam dengan lisan, tapi dengan hati. Dalam hati saya, assalamualaikum ya waliyallah. Dalam hati itu. Yang jelas tidak ada telinga siapapun bisa mendengar. Termasuk telinga saya tidak mendengar, karena dalam hati saya ucapkan. Ketika saya ucapkan dalam hati begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan, langsung dari balik pintu, waalaikumsalam. Berarti tajam. Itu di akal kita kan, wah, nggak mungkin nih, kebetulan kan itu ya. Ada lain semacamnya ya. Artinya akal itu tidak bisa terima. Nah kalau mengalami bisa tuh kemudian. Kenapa? Ketika dicoba berkali-kali tetap ada komunikasi antara lisan dengan hati. Itu berkaitan dengan ruang, berkaitan dengan waktu. Pernah juga saya mengalami betapa sangat titis ramalan orang itu ya. Saya pernah sore-sore itu pernah sama Habib Dillah Sambisari. Habib Dillah bilang sama saya, nanti Pak Kiai nanti memimpin manakiban ya di tempatnya Bib Usman. Oke, sip tak gitu kan. Jadi saya diminta mungkin Pak Naib kan boleh. Terus dia tuh nelpon Bib Usman, Bib Dillah itu, Bang, nanti ini loh ada kiai dari keraton katanya. Biar memimpin menakiban di tempatmu ya. Nanti ini bawa teman 11 orang. Enggak 10 katanya kan. Padahal saya tidak
disuruh mencari berapa orang, yang penting ngajak siapa saja gitu maksudnya lah. Saya teleponin teman-teman, ada 15 orang. Tapi yang datang ke rumah saya waktu itu sebelum maghrib itu 11 orang. Terus berangkat yang 11 orang ini naik motor. Nah, yang tahu alamatnya yang di mana dituju itu cuma saya, naik motor. Nah, nyampe di sebelah timurnya pasar Kota Gede itu kehadang Bang Jo di situ kan. Nah, saya dan teman-teman itu karena motornya sehat itu bisa. Artinya dari jauh itu hijau terus kejar. Nah, ada namanya teman Pak Halim namanya Honda 70. Enggak sehat. Akhirnya kehalang Bang Jo. Hingga tertinggal. Sudah. Sementara Pak Halim tidak tahu di mana alamatnya. Ya, tidak tahu di mana alamatnya. Jadi perkataannya tadi itu 11, enggak 10. Pas itu. Lebih pas lagi ketika apa? Saya pulang ke tempatnya Bu Gusman, lewat ke Janti, lewat ke Win. Sampai di Selatan ini saya ditelepon sampai ditelepon. Pak Kiai balik dulu. Saya suruh balik lagi ke sana, sambil hari. Langsung balik kanan, aku balik ke sana. Sampai di sana bilang apa? Tidak becus menjaga kawannya sendiri. Nah itu kan real sebenarnya, real lah. Tapi orang yang tidak mengalami atau tidak percaya cerita begitu kan, masa kan itu nyata benar itu. Sebab apa? Bagi Allah sangat mudah kok begitu sebenarnya. Jadi ukurannya dengan Allah bukan dengan keterbatasan makhluk-makhluk. Sangat mudah. Banyak itu model-model cerita-cerita pengalaman begitu banyak yang semakin mempertegas kita bahwa Allah itu tetap innama amru idza arada sya'an ayyakul lahu kun, tetap begitu loh. Apa saja yang dimaui jadi. Karena itu enggak usah khawatir kalau berkawan dengan Allah Taala itu jadi. Jadi kalau sudah berkawan enggak usah khawatir urusan apa, serahkan saja semuanya. Mau digojoloki orang tetap aja diserahkan. Wis tua urung rapi tetap terserah Gusti Allah. Aku juga nggak bisa menemukan jodohku, ya. Jadi nggak usah risau, tapi nanti kalau sudah waktunya sudah nyampe. Kalau nggak ada waktunya nggak masalah. Juga ada nabi-nabi yang nggak punya istri, Nabi Isa nggak punya, Nabi Ilyas nggak punya, Nabi Khidir nggak punya, Nabi Yahya nggak punya, nggak masalah. Siapa tahu memang bagian dari mereka. Nggak usah risau, nggak usah risau. Atau juga yang punya bukan karena kemampuannya sendiri, bukan. Saya paling pahit dulu ya. Saya dulu itu ketika mahasiswa sudah sering ngisi seminar di mana-mana ya. Di berbagai macam kota, baca puisi di mana-mana. Dan kalau saya baca puisi, perempuan-perempuan terpukau. Sehingga banyak sekali yang dulu minta tanda tangan mahasiswa-mahasiswa itu. Dalam batin saya gampang cari jodoh. Toh juga aku sudah ngisi acara di mana-mana. Tinggal pilih yang mana kan itu. Setelah itu saya terapkan dan Allah menyerahkan urusi perkara jodohmu itu ya. Ternyata bertahun-tahun sulit aku, sampai nyerah kapok aku. Iya. Ya Allah, sudahlah saya cabut kata-kata yang dulu itu. Iya. Baru ketika sudah merasa tak berdaya, ditunjukkan jalan kemudahan oleh Allah Ta'ala gitu. Jadi dapat itu bukan karena kita ahli atau merasa mampu, enggak, karena itu serahkan saja semuanya nanti kan gitu loh. Jangan kemudian kita meronta-ronta, belum waktunya meronta. Akhirnya apa? Seringkali sisipan itu loh. Sisipan. Maksudnya sisipan itu gimana? Nah, orang yang kita tidak suka ngejar kita. Nah, orang yang kita ngebet enggak mau gitu. Ada banyak contohnya itu. Jadi kan dikejar, padahal kita nggak begitu punya rasa nih dikejar. Akhirnya apa? Ya kita sok berkawan biasa aja, gitu ya maksudnya. Jadi tidak ada respon-respon yang bagus, dikasih jarak dikit-dikit biar kelihatan cuman berkawan, biar tidak mengecewakan. Orang yang kita ngebut-ngebut makin menjauh seperti mengecewakan saja. Itu yang sisipan terus. Nah, kalau sisipan terus kapan ketemunya? Ya, jadi perkara hal-hal yang di luar akal itu sangat mungkin.
Itu menunjukkan keterbatasan akal kita, menunjukkan juga ketak terhinggaan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya, yang terakhir mari kita doa bersama-sama. Kita meyakini Allah itu Maha Pemurah dan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah akan memberikan yang terbaik bagi diri kita dan kita senantiasa membutuhkan Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjalal Muslimin, Walaysa narju siwak, Fadrik ilahi darak, Qabla al-fana wal-halak, Ya Amadun, Ya Wadin, Ya Arhamar Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjalal Muslimin, Wa malana Rabbana siwaka ya hasbana, Ya Dhal Ula wal Ghina, Wa ya Qawi ya Matin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Muslimin Rabbina Syakirin, Tawafana Muslimin, Nub'adnina Al-Aminin, Fi Zumratis Sabiqin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjalal Muslimin, Bijahidar Rasul, Jid Rabbana bil Qabul, Wa ablana kulla sul, Rabbi istajib li amin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Muslimin, Waghfir li kulli dhunub, Wastur li kulli al-uyub, Wakshif li kulli al-kurub, Wakfi adhal mu'minin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjalal Wakhdim bihasan khitam, Gadana al-insiram, Wahanahinul himam, Wazadarashul jabin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjalal Muslimin, Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam, wal alini amal kiram, wassabi wa tabi'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farjalal Muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.